kabar anak-anak? Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen satu persatu ya. Azam, Hadir. Zaka, Hadir. Arsya, Hadir. Fahri, Hadir. ya semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoanya dipimpin oleh Zaka. Silakan Zaka pimpin teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Zaka sudah memimpin teman-temannya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, Ibu di sini akan mengingatkan kalian untuk selalu bersikap bersih. Nah, coba dilihat di sekitarnya, apakah ada sampah? Kalau ada, boleh dipungut. Tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tugasku sehari-hari dengan subtema tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 3. Nah, di dalam pembelajaran 3 ini terdapat 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia tentang kosakata dan konsep tentang tugasku sehari-hari di rumah. Yang kedua yaitu PPKN, lambang sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga yaitu matematika, yaitu bagaimana cara menuliskan nominal pecahan mata uang, membandingkan pecahan mata uang dan mengurutkannya. Nah, sebelumnya di sini Bu Guru ingin bertanya, kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan itu seperti apa? Mandi, Masak sholat, mengaji. Iya, nah jadi tugasku sehari-hari itu adalah segala bentuk aktivitas yang kalian lakukan dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Dan semuanya itu bermanfaat bagi kesehatan. Nah, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, kalian itu perlu untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Dan jangan lupa untuk rutin istirahat dan makan makanan yang bergizi ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ada yang tahu tidak apa itu konsep dan kosakata? Jelaskan apa itu kosakata? Kosakata adalah semua kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyatakan suatu maksud tertentu. Iya. Nah, kalau konsep itu apa? Ada yang bisa? Ya. Konsep adalah suatu ide, pengertian, atau gambaran dari suatu objek tertentu. Iya, jadi kalian sudah memahami apa itu kosakata dan konsep. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar bagaimana cara menyusun kosakata dan konsep itu menjadi sebuah kalimat, ya, dan gagasan. Nah, di sini Ibu sudah memiliki media pembelajaran, yaitu papan kosakata. Nah, di dalam papan kosakata ini terdapat beberapa gambar kegiatan sehari-hari yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Nah, sekarang Ibu contohkan bagaimana cara mengaplikasikan media ini. Misalnya kata mandi. Jadi, mandi. Nah, coba ada yang bisa menyusun kosakata dari gambar yang kedua, yaitu gosok gigi? Saya. Ya, coba Azam. Iya, jadi susunannya sudah menjadi gosok gigi. Nah, yang selanjutnya itu kegiatan menyapu. Ada yang bisa? Iya. Ya, coba Zaka. Menyapu. Yang terakhir yaitu gambar kegiatan minum. Siapa yang bisa menyusunnya? Arsya atau Fahri? Arsya ya.
Silakan. Saja. Minum, iya, pintar. Nah, semua kosakata ini sudah tersusun menjadi sebuah kalimat dan konsep. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pelajaran PPKN, yaitu tentang hubungan sila-sila Pancasila dengan kegiatan sehari-hari. Nah, sebelumnya di sini Ibu Guru ingin bertanya, ada yang masih ingat tidak apa sih pengertian Pancasila itu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya. Iya, Arsya, silakan. Pancasila adalah 5 sila yang dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Iya, jadi Pancasila itu adalah 5 sila dalam dasar negara. Nah, di dalam Pancasila itu memuat 5 gambar negara. Nah, coba diperhatikan. Gambar ini termasuk sila keberapa? Pertama, Iya, yang bunyinya Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar kedua, gambar rantai. rantai. Nah, ini termasuk sila ke Dua, bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, gambar ketiga, Pemberian. ya, termasuk sila ke tiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu Kepala banteng. Kepala Banteng. Nah, bunyi silanya Kerakyatan yang menjadi Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, gambar terakhir Padi dan Kapas termasuk sila ke-5 yang berarti keadilan sosial. Iya. Nah, selanjutnya di sini sudah ada gambar 5 kegiatan di masyarakat. Nah, coba kalian cocokkan antara kelima gambar ini dengan 5 sila-sila Pancasila. Gambar pertama yaitu gambar orang lagi sholat. Nah, gambar ini kira-kira sesuai dengan penggalan sila keberapa Pancasila? Pertama, Nah, gambarnya apa? bintang. Nah, coba dicocokkan. Siapa yang berani? Azam atau Zaka duluan nih? Zakat. Ya udah, Zaka duluan ya. Iya, gambarnya sudah sesuai. Nah, yang selanjutnya gambar teman yang lagi kesusahan nih dibantu sama temannya. Nah, siapa yang bisa mencocokkan? Fahri, silakan. Iya, yang kedua rantai. Betul sekali. Lalu gambar toleransi nih. Kemarin kan kita sudah belajar tentang toleransi. Nah, siapa yang masih ingat toleransi itu termasuk sila keberapa? Keempat, Ketiga. ketiga, Ketiga, lambangnya? pohon beringin. Nah, ada yang berani untuk menjelaskan? Silakan Azam. Iya. Nah, sila keempat yaitu demokrasi. Ayo, siapa yang masih ingat demokrasi itu termasuk sila keberapa? Keempat, Lambangnya? Ada yang berani? Saya. Ya, Arsya. Nah, gambar yang terakhir yaitu gambar tidak boleh mencontek, termasuk sila lima. ya, keadilan. Oke, karena kalian tadi sudah memahami materi bahasa Indonesia dan materi PPKN, kita akan beralih ke materi matematika. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menuliskan nominal mata uang dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum kalian menuliskan nominal pecahan mata uang, ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu nominal pecahan mata uangnya dan keterangannya.
Nah, coba diperhatikan gambar pertama, yaitu gambar uang 1.000 rupiah. Udah, goyang. Gambar uang 1.000 rupiah jika dituliskan menjadi seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu gambar uang 2.000 rupiah nih. Ada yang berani untuk menuliskannya di depan? Ya, Azam. Ya, 2.000 rupiah. Nah, yang selanjutnya itu gambar uang 5.000 rupiah. Ada yang berani untuk menuliskannya di depan? Iya. Nah, coba diperhatikan jawaban teman-temannya. Sudah benar? Benar. Nah, iya. Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan mata uang ya. Nah, kita akan membandingkan pecahan mata uang. Coba diperhatikan antara gambar uang 5.000 dengan uang 20.000 rupiah. Yang mana yang lebih besar kira-kira? 20.000 rupiah. Nah, kenapa uang 20.000 rupiah itu lebih besar daripada uang 5.000 rupiah? Dari segi apanya kita lihat? Nominalnya sama ke keterangannya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama seperti membandingkan dan menuliskan nominal pecahan uang, coba kalian urutkan pecahan mata uang berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari uang 1.000, 5.000 sampai 20.000. Yang terkecil yang mana? 1.000 1.000 rupiah, lalu 5.000 rupiah. 5.000 rupiah, kemudian 20.000 rupiah. Kalau dari yang terbesar ke yang terkecil seperti apa urutannya? 20.000 rupiah, 5.000 rupiah, 1.000 rupiah. Ya, pintar. Nah, karena kalian sudah memahami ketiga materi hari ini, Ibu akan menguji sejauh mana pemahaman kalian dengan memberikan soal ya. Nah, soalnya dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini karena murid Ibu hanya berjumlah 4 orang, jadi kelompoknya terdiri dari 2 orang ya. Yang pertama yaitu Azam dengan Zaka, yang kedua Arsya dengan Fahri. Bisa ya? Kalian sudah menyimak soal yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa duluan nih? Azam atau Zaka? Azam. Azam ya. Coba dipresentasikan soal nomor 1. Adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu ibu memasak. 2. Merapikan tempat tidur. 3. Memasak untuk acara hajatan keluarga. 4. Mengerjakan tugas kelompok bersama teman. Akan jenis di atas kegiatan mereka yang dapat dilakukan secara mandiri oleh siswa. Yang A. Kegiatan 1 dan 2. B. Kegiatan 2 dan 3. C. Kegiatan 1 dan 4. D. Kegiatan 3 dan 4. Jawabannya A. Oh iya. Itu jawaban yang salah.
gambar lambang sila ketiga. Gambar 1 bintang, gambar 2 lantai, gambar 3 banteng, gambar 4 padi dan kapas, gambar 5 pohon beringin. A gambar 1, B gambar 2, C gambar 3, D gambar 5. Jawabannya adalah D gambar 5. Nah, gambar yang kelima itu menunjukkan gambar apa? Pohon beringin. Pohon beringin itu termasuk sila keberapa tadi? Sila ketiga. Iya, bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, soal yang ketiga sekarang coba dipresentasikan. Perhatikan gambar pecahan nominal uang berikut. Nominal pecahan uang tersebut jika dituliskan dalam bahasa Indonesia menjadi A. Rp2.000, B. Rp200, C. Rp20, D. Rp2. Jawabannya adalah A. Rp2.000. Ya, karena gambar yang ibu berikan di situ adalah gambar uang Rp2.000. Ya. Yang selanjutnya, Berdasarkan gambar tersebut, gambar pecahan nominal uang manakah yang lebih besar? Gambar 1 Rp5.000, gambar 2 Rp10.000. A. Gambar 1, B gambar 2, C gambar 1 dan 2, D gambar 2 dan 1. Jawabannya adalah B gambar 2. iya gambar uang Rp10.000. Seperti yang tadi ibu jelaskan ya. Nah, selanjutnya soal terakhir. Soal Menjenguk teman yang sedang sakit merupakan contoh penerapan sila Pancasila ke A. Sila pertama, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kedua. Jawabannya adalah D. Sila kedua. Nah, kenapa? Karena bunyi silanya yaitu kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Ya, nah selanjutnya soal dari nomor 6 sampai 10 dipresentasikan oleh kelompok 2. Siapa duluan nih? Fahri ya. Bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar merupakan contoh penerapan sila Pancasila ke A. Sila kedua, B. Sila pertama, C. Sila kelima, D. Sila ketiga. Jawabannya D. Sila Ketiga. Jawabannya tadi sudah dikoreksi ya, semuanya jawabannya sudah benar. Nah, selanjutnya sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita akan membuat sebuah kesimpulan. Nah, di sini ibu ingin bertanya apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini dan bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Terus kita hari ini sudah belajar materi apa aja? Ada yang bisa menjelaskan? Yang pertama, materi bahasa Indonesia, siapa yang bisa menjelaskan? Pengertian kosakata dan pengertian konsep. Ya, yang kedua materi PPKN yaitu Lambang negara dan sila Pancasila. yang ketiga yaitu matematika. Siapa nih yang berani menjelaskan? Ibu tunjuk ya. Zaka. Matematika tentang menuliskan nominal pecahan mata uang membandingkan nominal pecahan mata uang yang terkecil dan yang terbesar. Membandingkan nominal pecahan mata uang yang terbesar dan yang terkecil. Mengurutkan nominal pecahan mata uang dari yang terkecil ke yang besar dan dari yang terbesar ke yang kecil. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah aktif untuk berdoa, menjawab pertanyaan dari Ibu, dan membenarkan jawaban teman-temannya. Nah, selanjutnya sebelum kalian pulang, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Nah, karena tadi doanya sudah dipimpin oleh Zaka, sekarang doanya dipimpin oleh Adam ya. Berdoa Ya, terima kasih. Semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini bermanfaat untuk kedepannya dan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang berikutnya. Akhir kata, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.